Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan partai kali ini tidak bisa kita lewatkan teman-teman. Permainan yang sangat-sangat menarik yang dibawakan oleh Super Grandmaster Hikaru Nakamura menghadapi Grandmaster catur Rusia David Farafian. Dimana di permainan ini kita akan melihat beberapa langkah brilian yang coba dimainkan oleh Hikaru Nakamura pada partai cepat, tentunya 5 menit increment 1 detik Speed Chess Championship 2022. Bagaimana partainya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Grandmaster Hikaru Nakamura menunjukkan dan juga membuat sebuah pembukaan yang cukup berbeda dan unik. Ia memilih pion ke H3. Percaya atau tidak, ini dinamakan dengan Clemens Opening. Tentunya Clemens juga seorang Grandmaster zaman dulu. Jadi untuk menghargai beliau, dibuat sebuah nama pembukaan untuk mengenang beliau. Di sini pion ke E5, lalu C4 sehingga bertranspos menjadi pembukaan Inggris ke depan. Kuda ke F6, maka kuda ke C3, kuda ke C6 dan G4, di mana untuk mendorong juga pion ke depan mengaktifkan fianchetto gajah, mencegah pion ini ke depan yaitu dengan ke G5, maka H6 dipilih oleh hitam, gajah ke G2, maka gajah ke C5, pion ke E3. Tentunya ini cukup penting, pion ke E3 langsung juga membatasi gajah, juga membuka space bagi kuda. Pion ke D6 membuka juga aktif gajah ke depan, kuda ke E2, pion ke A6, pion ke B3 lagi-lagi mempersiapkan double fianchetto. Gajah ke A7 langsung juga mempertahankan diagonal ini di masa depan. Gajah ke A3 langsung juga membatasi ke depan teman-teman, juga langsung mengepin pion. Di sini kuda ke E7 mungkin ke depan juga bermanuver sehingga menutup gajah, mungkin juga mereposisi gajah di masa depan, juga untuk juga mereposisi kuda ke petak yang lebih aktif. Dilanjutkan dengan Montri ke C2 saat ini. Kuda ke G6 fokus rencana, benteng ke G1 di mana ke depan di masa depan untuk juga langsung mengetek dari file G. Di sini benteng ke B8, dilanjutkan kuda ke E4 menawarkan kuda, gajah ke E6, maka kuda ke G3 lagi-lagi memperkuat kuda satu sama lain. Kuda ke H4, kita lihat teman-teman bagaimana kuda manuver ini di sini mengancam gajah dan masih merasa penting gajah di masa depan. Di sini gajah mundur ke H1 dari Hikaru Nakamura. David Farafian kuda memukul kuda, ia gajah memukul kuda, maka G6 saat ini. Dan kita lihat teman-teman dengan pemilihan G6 tentunya juga punya konsekuensi, di mana juga membuka diagonal ini ke depan. Untuk itulah dimanfaatkan Hikaru Nakamura, gajah ke B2. Dengan ide ke depan mendorong pion sehingga tentunya mengepin pion. Di sini rokade tentunya juga untuk mengamankan benteng, tetap fokus rencana F4, di mana kuncinya ia mengorbankan pion teman-teman, di mana pion memukul pion tidak bisa dimakan karena sedang dipin terhadap benteng, tetapi diagonal inilah yang lebih penting bagi Hikaru Nakamura. Yang menjadi tantangan di sini juga mengancam kuda. Apa langkah terbaik dari Hikaru di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan dan bahkan komputer juga menunjukkan ini langkah brilian, yaitu dengan kuda ke H5. Lihat langkah ini teman-teman. Di sini F6 tentunya membuka akses bagi raja, karena apabila langsung diterima, masalahnya gajah ke H7 dan ini pun skakmat. Kita lihat teman-teman, inilah kuatnya gajah yang saya katakan sebelumnya. Untuk itulah di dalam pos ini dipilih F6, maka kuda memukul pion mengancam gajah mengancam pion. Gajah ke F7 dan rokade sayap menteri. Disinilah kita melihat bagaimana Super Grandmaster tidak terburu-buru, walaupun sebenarnya di dalam pos ini terlihat pion ini cukup banyak terancam, bahwa kuda memukul pion salah satu opsi, gajah menerima, maka gajah memukul gajah. Memang inilah yang dihindari, yaitu dengan kuda ke depan melakukan skak, karena apabila kuda memukul gajah tentunya keunggulan bagi Hikaru Nakamura. Menteri menerima skak, raja ke H8 dan G5. Kita lihat bahwa pion ini sedang dipin, pion H menerima, tetap benteng menerima, ancaman skakmat tak bisa dicegah, benteng memukul benteng, skakmat teman-teman. Tentunya yang dihindari oleh Hikaru Nakamura, hitam akan ada opsi yaitu dengan kuda ke F3 skak, memforking mendapatkan benteng, dan inilah yang akan memperlama ke depan kemenangan, di mana juga ada counter attack dari hitam. Untuk itu kita kembali.
Sehingga di dalam posisi ini begitu sabar dari Hikaru Nakamura, ia mempersiapkan pengamanan raja dengan roka di sayap menteri. Di sini G5 mengusir kuda ke D5 saat ini, maka gajah memukul kuda, gajah memukul gajah tempo skak, raja berpindah ke G7, benteng ke F1, mencoba juga langsung menyerang dari file F. C6 saat ini mengusir gajah, gajah mundur ke H1, D5 saat ini dengan ide ke depan untuk juga membuka file C teman-teman. Untuk itulah tidak diterima dengan C5 langsung juga menutup, sehingga langkah menteri untuk mengaktifkan diri salah satu opsi dipilih dengan B6 teman-teman. Yang inilah menjadi langkah kelemahan lagi-lagi yang dimainkan oleh David Farafian. Anda post ini, apa langkah eksekusi yang coba dimainkan oleh Hikaru di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Lagi-lagi langkah brilian yang diberikan oleh komputer kepada Hikaru, dan Hikaru memilih dengan benteng memukul pion teman-teman. Terlihat mengorbankan benteng, sejatinya tidak. Di sini benteng memukul benteng, maka benteng ke F1. Apa yang harus dilakukan? D4 menutup akses gajah. Di sini benteng memukul benteng terlebih dahulu. Karena sangat berbeda apabila di sini gajah langsung memukul pion tempo skak. Masalahnya keunggulan akan bagi hitam teman-teman, di mana menteri akan menerima, pertukaran terjadi, dan kita lihat justru di dalam posisi ini cukup banyak perwira bersanding dengan hanya satu menteri. Untuk itulah kita kembali di dalam posisi ini diberikan tentunya dengan benteng memukul benteng, maka berlanjut tentu raja menerima. Karena apa? Apabila menteri menerima, maka gajah memukul pion mengancam menteri, mengancam raja. Oke, untuk itulah raja menerima, maka gajah saat ini tetap juga memukul pion skak. Di sini menteri wajib diberikan dan masih dicoba oleh hitam. Raja ke F7, maka menteri ke H7 skak. Raja ke E8, maka setelah gajah memukul pion simpel, di sini juga hitam menyerah. Karena apa? Sejatinya kemanapun raja melangkah sama saja teman-teman. Semisal ke E6, maka menteri memukul pion H6 skak. Raja ke D7, gajah memukul pion skak. Raja ke C7, gajah aktif ke E5 tempo skak. Raja ke C8, menteri ke E6 skak. Menteri menutup, menteri memukul menteri. Ini pun skakmat. Tentunya pada langkah aslinya, raja berpindah bukan ke E6, melainkan tentunya ke E8. Dan setelah gajah memukul pion C6 skak, di sini juga hitam menyerah. Karena apa? Raja ke F8, maka menteri ke G7. Ini pun skakmat. Luar biasa teman-teman, bagaimana kombinasi pada partai cepat yang coba dimainkan oleh Hikaru Nakamura. Kita lihat langkah brilian sebelumnya, ia pancingan F4 mengorbankan, dan di sini kuda ke H5 langkah brilian, di mana juga langkah brilian berikutnya ialah dengan benteng langsung juga memukul pion. Pertukaran terjadi memaksa ancaman skakmat teman-teman. Bagaimana ia mengorbankan beberapa perwira untuk juga menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Selamat kepada Hikaru Nakamura, dan berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Hikaru Nakamura memiliki tingkat akurasi 83,4% dan David Farafian 71%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.